Masih di Jateng Love Everybody, Kang Mas Bayu bareng Eka Kurniawan. Dan hari ini seperti biasanya Rabu kita ada kedatangan tamu. Minggu lalu ada dari teater Hai. Dan kali ini kita kedatangan seorang cewek cantik, karena cowoknya juga cakep ya. Jadi harus menyesuaikan. Saudara, ini ada Diva. Selamat datang Diva. Halo Kak. Kamu Diva siapa, nama lengkapnya? Nama aku Diva Nurtamia, biasanya dipanggil Diva. Tamia. Iya. Oh, biasanya orang-orang keren. salfok itu ya belakangnya Tamia gitu. Serius Tamia gitu? Iya serius, tapi itu ada sejarahnya juga itu. Apa gimana itu sejarahnya? Sebenarnya orang tua tuh mau kasih nama Diva Nurtania. Oke. Tapi nggak tahu ya tipe mungkin ya. Jadi Tamia gitu. Oh, waktu ini ya bikin aktenya ya, keliru Tamia. Mau ganti kan susah. Harusnya Tania. Iya Tania. Jadi Tamia. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tapi suka balapan nggak kamu? Kalau balapan sih enggak ya. Enggak Cuma ya. mungkin kalau nyetir kayak ini pembalap gitu ya. Oke, Kang Mas Bayu, ini Diva ini adalah seorang banyak sih ya tadi kalau cerita sih, dia content creator iya, makeup artist iya, beauty creator iya, banyak banget. Kamu fokusnya di mana? Sebenarnya sih fokusnya di dunia kecantikan ya Kak. Aha. Yaitu tadi beauty creator gitu. Biasanya aku aktifnya tuh nge-review skincare sama make up. Terus karena memang suka make up juga nih, jadi aku terusin tuh hobi aku di make up artist gitu. Oke, beauty creator berarti artinya apa itu? Membuat cantik. Lebih ke seorang content creator yang niche-nya tuh di beauty gitu loh Kak. Oke, kayak apa namanya, pemilihan skincare yang baik pada musim salju apa gitu. Iya, kurang lebihnya kayak gitu. Oh iya. Berarti kamu basicnya apa kok bisa kesini ke arah ini? Apa awalnya itu kamu content creator dulu, atau kamu awalnya itu suka dandan dulu? Kalau dari awalnya tuh pertama suka make up kan Kak. Aku tuh dulu suka make up ala Pinterest gitu. Oke. Terus karena teman-teman aku yang punya bisnis tentang skincare kayak gitu tuh pada notice nih, mereka punya small business gitu, terus minta aku promosiin. Oke, Nah, oke. semenjak itu terus banyak tawaran juga untuk aku promosiin bisnis-bisnis teman aku. Berarti kamu makeup sendiri apa makeup orang awalnya? Make up sendiri. Sendiri berarti dandan lah ya. Berarti Yes, suka betul. dandan dulu awalnya. Iya, suka dandan. Terus kelihatannya kok oke nih, terus akhirnya kamu review punya produk-produk temen itu gitu ya. Iya, benar. Oke, berarti kamu berarti awalnya memang suka dandan, terus akhirnya menjadi seorang beauty creator gitu ya. Yes, betul. Nah, itu sejak kapan kamu Div menjalani aktivitasmu itu? Oke, kalau sejak kapan itu dari SMA itu aku udah mulai. Cuma mulai SMA itu berapa tahun yang lalu? SMA tuh kayaknya tahun 2019 ya waktu 2000, itu. pandemi ya pas. Ya, kurang lebihnya itu. Terus dari promosi masker kecil gitu kan. Terus mulai produktif ngonten, edit dan lain-lain itu waktu kuliah sih 2020-an gitu sampai sekarang gitu. Oke, itu waktu mulai kontennya. Iya, mulai produktif konten-konten di TikTok sama di Instagram. Masih ingat nggak apa konten pertama yang kamu post? Konten pertama yang aku post itu kalau nggak salah aku promosiin hijabnya teman aku. Jadi teman aku tuh punya bisnis hijab. Nah itu aku foto buat katalognya dia, sama aku bikin apa namanya promosi tapi dalam bentuk video review gitu. Jadi Oke. kayak gaya-gaya hijab tuh kayak gimana, kayak Tren gitu. hijab. Yes, Iya, betul iya, kayak iya. gitu. Oh, itu pertama kali ya? Iya. Yang kamu ingat itu di Instagram apa TikTok? Kalau itu di Instagram sih, di Reels. Aku tuh download TikTok itu waktu pas maba karena ada tugas TikTok kan di TikTok. Jadi baru main itu di situ, Oh, habis oke. itu gitu. Berarti memang awalnya kamu di Instagram dulu Iya, ya di mainnya Instagram. ya? Itu udah lumayan belum? Maksudnya follower kamu udah oke. Sekarang berapa follower kamu? Sekarang alhamdulillah 10,3 Lumayan di tuh. Instagram. Instagramnya gede sama TikTok apa Instagram? Kalau followers banyakan di Instagram, cuma untuk view itu biasanya di TikTok karena kan sering apa namanya gampang FYP-nya gitu di TikTok ya. Penting view atau penting follower sih? Aku lebih penting viewer sih. Oh gitu, lebih Karena penting kan viewer ya. karena kan Instagram kita kan juga bisa ke branding gitu kan, kalau Oke. misalnya viewersnya kita banyak gitu. Oke, berarti lebih penting ditonton orang banyak daripada diikutin orang banyak. Iya, aku sih Gitu lebih ya? gitu ya. Aku lebih suka share informasi gitu loh. Nah, kalau pengikutan bisa beli.
Iya, Ya. bisa sih kalau mau ya. Masih bareng Mbak Diva, Kang Mas Bayu, kita ngobroli tentang seputar kecantikan dan perkontenan ya, Dip ya. Iya, betul. Kita ngobrol ini dulu aja, kecantikan aja dulu ya. Kenapa kamu milih itu sebagai konten kamu? Maksudnya tentang kecantikan, nggak tentang food-foodan atau lain-lainnya gitu. Oke, yang pertama karena aku seorang perempuan ya. Perempuan kan identik centil, suka dandan dan lain. Dan kebetulan memang aku tuh suka banget make up, skincare kayak gitu kan. Terus makanya aku kayak kenapa enggak sebuah apa ya, ketertarikan aku di dunia itu tuh aku salurkan gitu loh di dalam bentuk hobi aku di sosial media juga. Jadi aku bikin mulai konten-konten kayak gitu tuh menurut aku kerja sekalian menyalurkan hobi gitu loh, Kak. Oh iya, sekalian dandan, ayu, sisa nyalurin hobi, dapat duit Yes, gitu ya. betul itu. Nah, tapi kan pemainnya juga banyak nih ya, yang di beauty konten ya. Yeah. Apa yang membedakan kamu dengan yang lain-lain? Kalau yang membedakan sih kalau menurut aku pribadi sebagai beauty creator itu yang aku selalu tanamkan di semua konten aku tuh honest review. Karena honest review tuh review jujur gitu loh. Yang lain nggak jujur, yang teman-teman konten kreator lain? Ya gimana ya, aku nggak tahu ya Kak. Karena kan memang menurut aku sih setahuku tuh ada beauty creator tuh yang pertama dia memang ambil semua job, ambil semua tawaran produk, brand. Nggak tahu mereka memang dipakai murni dipakai dia, testimoni dari dia, atau yang memang dia honest review. Jadi aku review itu sesuai dengan apa yang aku rasakan dari produk itu. Terus terus ada apa namanya efeknya di aku tuh apa aku salurkan. Karena ya itu tadi aku pun sebelum jadi content creator tuh selalu apa ya ada rasa trust issue gitu loh kalau misalnya nyari apa namanya review dari kreator lain mungkin ya masa bener sih brand ini tuh kayak gini gitu. Nah aku tuh nggak mau teman-teman aku nih khususnya viewers aku tuh nggak mau mereka kayak jadi trust issue gitu loh. Dia mah cuma nge-review doang, ngambil cuannya doang, tapi nggak ngasih review beneran kayak gitu loh Kak. Aku tuh pengen banget menyalurkan itu dan aku pengen banget kasih tahu ke teman-teman viewers aku tuh untuk ini tuh video honest review. Jadi aku benar-benar pakai produknya sebelum aku review ke orang lain gitu. Nah, yang kamu pakein berarti kan yang kamu review berarti kamu pakai semua kan? Iya. Sejauh ini misal ada satu produk yang emang nggak bagus menurut kamu bilang nggak bagus gitu? Enggak boleh ya sebenarnya kayak gitu. Kalau misal harusnya sih nggak boleh kalau gitu. Maksudnya kita menyampaikan gimana. Kalau aku sih lebih ke apa ya? Misal nggak cocok nih. Aku pernah nih waktu itu pernah endorse skincare. Sebenarnya itu cocok. Cuma waktu itu kan skincare itu kan di kulit orang kan beda-beda ya Kak ya. Nah kebetulan waktu itu kulit aku tuh lagi jerawatan. Nah tapi itu salah aku juga sih karena aku itu malah pakai produk yang brightening. Seharusnya kalau lagi jerawatan kan pakainya acne prone skin friendly gitu ya. Tapi aku malah pakai yang brightening. Jadinya ini nih apa namanya beruntusan. Tapi waktu itu aku enggak ini sih enggak jelek-jelekin brand atau gimana langsung. Apa yang kamu ngomongin waktu itu? Tapi aku ngomong ke KOL-nya kayak Kak maaf ini aku ternyata KOL itu apa sih? KOL tuh kayak PIC. PIC dari brand yang ngehubungin kita gitu. Yang enggak. Maksudnya enggak langsung kamu sampein di video. Yang kamu sampai di video? Aku kadang aku upload karena aku udah bilang dulu ke brandnya. Ini jadi kalau kamu nggak cocok nggak kamu upload. Yes. Karena kan apa namanya aku bilang dulu sih Kak ini aku nggak cocok karena kebetulan kulit aku lagi kayak gini. Oh ya udah Kak gini. Nah, biasanya aku tawarin ini mau di refund atau gimana Kak? Karena kan kadang brand ya udah di hold dulu atau nanti aku uploadnya nanti ketika kulit sudah aku udah normal. better kayak gitu. Jadi aku hold dulu biasanya untuk uploadnya kayak gitu sih Kak. Oh iya berarti apa yang kamu up itu di konten kamu itu selalu review positif kan ya? Yes, itu harapannya. Iya, udah belum? Ada yang negatif? Ada yang negatif emang? Negatifnya gimana nih? Negatifnya dari apa namanya komentar orang-orang atau enggak, dari yang kamu sendiri? sampein misal kayak kritik lah, bukan negatif yang gimana tapi kritik yang kayak kritik tapi yang membangun lah, ada bukan kok. yang menjelekan. Ada kalau gitu pasti ada. Mungkin kayak misal kayak brand gitu kan kayak dari packagingnya atau apa gitu. Biasanya aku selipin di situ sih. Lebih ke fisiknya ya. Main fisik kamu. Nggak yang bahaya tapi. Oke, siap. Berarti memang tadi kamu ngomong
bahwa yang membedain kamu sama beauty kreator lain adalah kamu lebih ke hands review ya. Iya, betul. Jadi itu aja apa ada lagi yang beda? Kamu selalu nongol nggak sih di konten kamu atau suara doang? Oh, oke. Kalau aku sih kalau di konten aku tuh selalu muncul. Oh, Kadang iya. balance juga sih Karena produknya. ini kok ya makeup kok ya harus ada contohnya ya. Betul. Kalau misal nggak ada konten nggak ada muka aku kan namanya UGC kreator gitu kan. Itu apa beda itu? lagi. UGC. Itu tuh lebih ke ini loh Kak. Dia konten review tapi hanya fokus ke produknya. Oh, oke, jadi kayak dicolek-colek produknya gitu. Ya kayak gitu. Kalau misal lihat video yang estetik kayak gitu nah itu tuh biasanya UGC kreator. Oh, nyebutnya UGC ya? Ya, Yang betul. artinya apa sih? Aduh, maaf ya aku kurang riset kalau yang itu. Tapi yang jelas UGC kreator tuh dia memang videonya lebih ke detail Jadi produknya aja. Pov Gitu. ke produknya aja ya. betul gitu. Kelihatan kreatornya kelihatan di situ. Enggak. Kalau kamu selalu muncul di situ. Selalu muncul. Instagram kamu apa? Instagram aku Diva A-nya 2 Nur TM. Diva_Nur TM. Diva A-nya 2. Oh, Diva Nur TM. Nur TM. NUR. Yes, Nur TM. Oke, siap Diva. Kita break dulu ya. Kamu ngonten itu ngerjain sendiri? Apa ada tim atau gimana? Atau pihak ketiga atau kamu cari vendor gitu? Oke, aku sih kalau ngonten misal untuk review produk itu biasanya sendiri sih, mulai dari nyusun skrip, voice over, edit dan lain-lain atau manage brand endorse yang masuk itu aku sendiri. Cuma misal aku visit itu kan susah ya kalau misal rekam sendiri sendiri. Jadi kadang aku ngajak teman aku, ngajak cowokku juga biasanya buat bantu take video gitu. Oh iya. Kalau sendirian repot ya. Gini, aduh. Susah, mah Ya, dikira berarti, orang ini. selama kamu bisa kerjain sendiri, kamu kerjain sendiri. Iya, betul. Kalau memang agak repot, cari Minta bantuan tolong, itu ya. iya, betul. Kalau yang edit. Ngedit aku Kamu sendiri. sendiri pakai itu, CapCut itu. CapCut iya, Tapi VN sekarang ya. udah ini ya kayaknya ya, udah harus pro ya, harus beli yang pro ya. Kebanyakan iya sih, apalagi yang subtitle itu. Temanku kemana sampai nih mas nggak bisa sekarang buat ini harus pro ya nggak apa-apa sih ya. Udah gratis 3 tahunan sih ya udah lumayan. Iya lumayan itu. Oke, terus dari kalau kamu bikin skrip itu ide itu biasanya gimana? Kan misal nggak dari endorse ya. Misal kamu bikin konten itu kan selalu harus ada ide karena harus ada kewajiban upload setiap minggu. Itu berapa kali? Kalau upload tuh setiap minggu biasanya bisa 3 atau 4 konten sih. Wah kayak lo itu Ya, 3 lumayan. sampai 4 konten. Iya. Itu idenya dari mana? Maksudnya kan nggak mungkin toh kamu misal review ini terus itu kan nggak mungkin makeup terus. Itu apa? Gimana kamu nyarinya? Kalau buat ide ya biasanya tuh aku kayak scroll TikTok sih. Biasanya kan aku cari tahu dulu nih produk ini tuh apa sih. Nah itu kan biasanya orang-orang beauty content creator yang lain kan mereka juga udah review kan. Biasanya aku scroll gitu. Oh ternyata kayak gini. Jadi aku ngerti tiap konten tuh poin mereka tuh apa gitu. Nah selain itu kan biasanya di awal itu kan aku minta SOW atau brief gitu kan. Nah biasanya masing-masing brand pun juga kadang ada request, Kak ini tuh temanya konsepnya mau kayak gini nih. Ntar untuk voice over atau apanya itu terserah dari kakak. Yang penting key pointnya tuh yang disampaikan ini. Okay. Biasanya aku kayak gitu ntar aku improve juga sih. Jadi aku tuh gabungin ide atau inspirasi referensi dari TikTok sama dari brief yang dikasih sama KOL PIG Biasanya gitu. siapa yang menginspirasi kamu? Akunnya siapa? TikToknya bule apa lokal? Lokal sih pasti. Kalau bule nggak paham. Masa beda? Ya kan ngomongnya bahasa Inggris. Jadi kalau nge-review produk kan belum tentu produk yang di Indonesia yang di-review kan ada di luar Oke, juga. Berarti lokal lah ya. Jakartaan gitu. Ya betul. Siapa namanya? Namanya itu kalau nggak salah ya, aku kadang lupa namanya. Parah nggak kamu follow itu, cuma kamu manfaatin. Aku follow cuma kan? namanya lupa. Kalau nggak salah tuh Clarence sama biasanya sih paling pertama banget itu idolku Tasya Farasya kalau nge-review. Oh, itu influence ya. Kamu terinfluence dari itu ya. Betul. Oke, terus akhirnya kamu ada nggak sih channel yang kamu tiru gitu? Channel. Kayaknya kalau channel Akun gitu yang kamu tiru. nggak ada sih Kak. Nggak Biasanya ada ya? kalau lebih ke
akun personalnya mereka aja jadi sih cuman kayak gitu. modifikasi lah ya kayak gitu ya. Betul. Berarti kamu mainannya cuman di Instagram sama TikTok. TikTok, iya. YouTube nggak main? YouTube enggak. Kamu nggak ini ngerias gitu, mua gitu, nggak ada konten itu? Aku kalau buat konten di make up sih biasanya itu transisi ya Kak. Oh, cuman ada tapi di Instagram transisi. Ada transisinya. Berarti Instagram kamu tuh lebih penuh di produk ya, review ya. Kalau Instagram pribadi iya. Itu kan kalau make up aku sendiri. Bentar. Oh, ada 2 Instagram kamu. Ada banyak sebenarnya. Ada second account. Ada. Betul, cewek ya kayak gitu. Oh iya. Berarti yang pribadi adalah isinya tentang Ya, review. yes, betul. Terus yang makeup sendiri berarti yang. Ada sendiri. Oke, kenapa nggak jadi satu? Nanti ngerusak ini juga ya, apa namanya, terlalu penuh juga. Biasanya kan kalau di akun make up itu kan aku ngupload portofolio aku sendiri gitu kan. Jadi kan muka orang-orang atau muse model yang aku make upin kan taruh situ. Kalau misalnya ditaruh di punya akun freshku dikira akunnya mereka gitu loh. Jadi nyampur. Oke, berarti kamu emang sengaja ya, maksudnya yes. memisahkan apa namanya, mata pencaharian kamu yang ini di sini, yang ini di sini gitu ya. Jadi kalau kamu mau dikontak yang ini kamu di sini dulu gitu ya. Oh, tapi pikir jadi satu, enggak ya? Enggak sih. Pertimbangannya itu tadi. Iya. Efektif nggak kayak gitu? Cukup efektif juga sih menurut aku. Oke. Yang terbanyak menggunakan jasa kamu sekarang lebih ke muanya atau yang reviewnya? Alhamdulillah reviewnya ya. Reviewnya ya. Aku tuh make up baru ini Kak, baru 1 tahun. Oke. Baru aktif 1 tahun, jadi memang sekarang banyak lebih banyak portoannya sih. Tapi kalau misal ada panggilan untuk job make up artis ya berangkat gitu. Yang nggak artis nggak boleh di make up? Boleh Kak. Oh, berarti lebih banyak ini ya di review produk ya? Iya, di reviewnya. Kamu mulai pasang harga sejak kapan? Sejak follower kamu berapa? Aduh, kalau followers berapa aku lupa. Tapi Itu penawaran atau kamu ngajuin? Kalau awal-awal sih dari brand ya, misal mereka, Kak aku ada budget segini, kayak gitu. Sekiranya memang menurut aku worth it ya aku ambil. Kalau dulu tuh masih menerima barter juga, karena kan akunya juga perlu portofolio gitu kan. Tapi kalau sekarang aku udah nggak nerima barter lagi. Oke, dan udah pasang harga sekarang. Ya, alhamdulillah. Oke, itu berarti sejak kapan dong? setahun mainan itu, setahun konten, 2 tahun konten, atau 3 bulan malah udah? Oh kayaknya berapa ya? 2020 pertengahan deh kayaknya udah. Setahunan ini. lah ya, setahunan yes. konten. Lumayan cepet loh itu. Ya, setahunan itu sebabnya apa? Sebabnya karena pandemi ya. Pandemi kan pasti semua orang butuh uang juga, dan aku pun orangnya tuh apa ya, semakin besar tuh kayak semakin malu gitu minta orang tua uang gitu kan. Jadi aku seenggaknya kayak uang jajan dan lain-lain tuh aku bisa ke cover sendiri gitu Kak. Jadi aku lebih semangat kontennya ya. kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Dipa. Terus Mas di Semarang, Dip? Asli Warlock. Akamsi. Yes. Akamsi. Panas ya sekarang ya. Banget. Tapi semalam hujan sih. Terus banget lagi. Tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat konten ya Dip ya. Oh iya, jelas. Oke, kita lanjut tentang perkontenan Kang Mas Bayu ini. Tadi Dipa udah cerita banyak dari sejarahnya, dia mulai konten sampai dia jadi udah di endorse sana sini. Yang paling mahal mana endorse kamu? Aduh, yang mana ya? Nggak usah sebutin sih, maksudnya produk apa gitu. Brand Kayaknya mana? enggak yang paling mahal, cuma lebih yang sering endorse kali ya. Langganan. Kalau yang sering endorse tuh brand ini sih, apa namanya, skincare. Oke, lokal. Yes, lokal. Produk Semarang. Enggak, produk Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Oh, itu sering itu setahun terakhir ini dia terus. Sering, alhamdulillah sering banget. Apa namanya, kayak paling selang 2 bulan tuh biasanya mereka kontak aku lagi Kak. Repeat order ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, terus apa namanya, untuk produk-produk lain selain makeup, apakah ada yang nawarin atau kamu mau promoin juga? Kayak misal keripik kentang gitu. Oke.
Ada sih Kak, aku sejujurnya kan memang nisku kan beauty ya, tapi tuh memang beberapa waktu tuh aku juga sempat ada tawaran juga buat visit fashion, terus makanan juga. Cuma memang enggak serajin review ini skincare make up gitu. Ada berarti ya? Ada. Cuman kamu okein juga? Aku okein kalau worth it sih menurut aku. Worth it tuh Harga iya, atau mungkin ada tawaran get product juga, atau memang biasanya sih aku ACC itu kalau misal memang aku pengen coba gitu, atau aku memang pengen beli kayak gitu. Oke, kalau biasanya kalau reviewer food traveler gitu kan datang ke tempat-tempatnya ya. Yes. Kalau kamu sendiri kan review kan lo gampang ya. Itu biasanya di mana? Di kamar. Iya, di kamar. Di pojok kamar gitu, biasanya ngomong sendiri ya gitu. Itu pakai background apa biasanya kamu? Aku sih kalau lagi rajin pakai ada backdrop sih. Cuma kalau misal lagi mager gitu biasanya backgroundnya lemari yang isinya tumpukan skincare. Enggak dong, dukun itu nanti. Oh iya oke. Gitu. Lebih gampang lah ya. Lebih hemat ongkos juga nggak kemana-mana. Yes, ya, betul kan? Makanya seminggu kamu bisa 3-4 konten ya. Ya, biasanya segitu ya. Biasanya upload jam berapa? Biasanya beda-beda sih. Kalau di Instagram itu biasanya aku abis maghrib jam 6-an lah. Karena prime time ini akunku tuh jam segitu. Itu mitos apa memang fakta sih? Kalau ngelihat dari insight sih bener ya, fakta ya. Berarti jam 6 maghrib itu ya? Ya biasanya orang kan sholat. pulang kerja kan scroll Instagram biasanya kan ramainya di situ gitu. Terus kalau di TikTok itu biasanya aku di jam 8 malam. Yes, betul, jam 8 malam. Oh, kenapa jam 8 malam? Karena aku nyesuaiin ini juga sih Kak, insight dari lihat prime time di akun TikTok aku tuh kebanyakan followers aku di situ aktifnya tuh di jam-jam segitu. Jadi kamu ini ya mempelajari ya statistik kamu. Oh, ini aku rameku ketika upload jam segini. Besok jam segini terus gitu ya. Yes, dan nyesuaiin kebiasaanku juga sih. Aku kok biasanya kayak gitu kalau buka Instagram tuh biasanya aktifnya memang aku tuh habis maghrib gitu. Ntar kalau bisa malaman dikit itu pindah ke TikTok. Kayak gitu kadang sampai begadang tuh scroll TikTok. Nah mungkin orang-orang lain tuh juga sama sih kayak aku. Jadi aku uploadnya ya ambilnya jam-jam segitulah. Oke, siap. Berarti kalau versi kamu adalah Instagram jam 6, TikTok jam 8. Iya, betul. Oke, terus untuk sound sendiri itu ngaruh nggak? Untuk sound menurut aku ngaruh sih. Apalagi kalau di TikTok ya, itu kan biasanya ada sound yang trending dan lain-lain gitu kan. Nah, itu menurut aku kalau misal masih relate sama konten aku, biasanya aku cantumin sound viralnya itu. Tapi semisal memang kontennya misal aku kayak konten estetik nih, tapi sound yang viral jeduk-jeduk kan nggak mungkin ya aku kasih. Jadi biasanya aku pakai sound-sound yang standarnya tuh kayak apa sih, lupa deh, kayak sound tapi nggak ada nyanyiannya gitu, kayak back soundnya aja instrumen gitu ya. Instrumen kayak gitu Kak biasanya. Misal kan kamu ada review yang pakai kan pasti ada suara kamu. Nah itu yang soundnya itu kamu jadiin satu waktu kamu ngedit atau munculnya pas masukin upload itu? Itu juga tergantung. Karena gini, kadang kan TikTok aku kan berarti ikutnya akun TikTok bisnis kan ya. Nah itu kan kadang sound di TikTok itu kan nggak bisa buat upload akun yang di bisnis. Kayak ada suara tidak tersedia kayak gitu kan. Biasanya misal aku mau pakai sound itu, tapi ternyata aku mau pakainya langsung di TikTok, itu nggak bisa. Biasanya aku editnya langsung di di aplikasi edit. Tapi misal bisa langsung di TikTok, aku bisa langsung di TikTok sih. Oke, berarti gitu ya. Berarti beda-beda lah ya cara-caranya ya. Oke, tergantung gitu ya. Oke, Dip, untuk terakhir nih, goals kamu di tahun ini apa? Goals aku di tahun 2 bulan lagi loh. Oh iya bener ya, cepet banget. 2 bulan lagi berarti kan mungkin gak itu goals? Atau gini aja, cita-cita tahun depan lah. Untuk karir kamu di dunia perkontenan atau di permuaan. Cita-cita aku yang jelas, semoga ini aku baru semalam tuh
nge-wish apa namanya, semoga banyak brand yang masuk tembus tahun ini 100 brand, karena targetku tuh tahun ini tuh ada 100 brand Kak yang Ini masuk. berapa berarti? Ini masih baru 65-an brand kalau nggak salah. Itu aku lagi kejar juga. Terus semoga ini cita-cita orang juga sih, lebih banyak cuan. Terus akunya lebih rajin dan gak mageran buat ngedit dan lain-lain. Dan yang jelas semua kemauanku yang gak bisa aku omongin tuh semua terkabul juga gitu loh. Ya amin lah ya. Amin. Ini nih satu lagi saat ini menjadi seorang content creator kayak kamu gini ya, bisa nggak menjadi kita jadikan sebagai sebuah mata pencaharian? Oke, menurut aku ini banyak juga sih yang tanyain Kak tentang ini. Banyak ya, udah nggak usah jawab. Nggak apa-apa, kalau masih kepo nggak apa-apa, aku jawab. Sebenarnya kalau untuk pertanyaan ini bisa banget sih kalau kita konsisten itu, karena menurut aku lumayan banget. Misal pun apalagi sekarang ya aku baru lulus fresh graduate gitu ya, ini menurut aku tuh nggak yang kegiatan nggak yang gabut-gabut banget gitu loh. Jadi kita tetap ada kerjaan produktif sambil kita juga dapat cuan juga. Terus apa namanya, kalau ditekunin tuh juga lumayan, kita banyak portofolio dan lain, dilirik brand. Lumayan apa bisa? Bisa menurut ya? aku bisa. Bisa Kalau semua orang mau dan konsisten pasti bisa. Kuncinya apa berarti? Konsisten, sabar, dan rajin. Oke, siap Dipa. Terima kasih. Oke, makasih. Waktunya mau mampir ke sini. Sama-sama Sehat Kak. selalu ya Dip ya. Terima kasih Kak, sehat juga. Tercapai tadi harapan kamu di 25. Amin. Oke, Kang Mas Bayu, terima kasih dan tetap stay tune di Jateng Radio.